Kekuatan karakter atau karakter strength terdiri dari dua kata, yakni kekuatan dan karakter. Dalam An English Indonesia Dictionary tahun 1975, kata karakter diartikan sebagai watak, karakter atau sifat. Sedangkan kata strength berasal dari kata kuat yang diartikan sebagai tenaga, daya, atau energi. Kekuatan karakter atau karakter strength merupakan individu yang memiliki karakter, watak, atau sifat yang dijadikan sebagai kekuatan diri. Ada salah satu tokoh Islam juga berpendapat mengenai karakter, yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa karakter merupakan akhlak. Nah, akhlak ini merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang di dalam dirinya muncul perbuatan yang mudah dikerjakan tanpa melalui pertimbangan akal dan pikiran. Akhlak adalah alat yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa tokoh juga berpendapat seperti Peterson dan Seligman pada tahun 2004. Kekuatan karakter merupakan trait positif yang terdiri dari karakter yang baik dan dimunculkan individu untuk menghadapi situasi atau kondisi yang ada di lingkungan. Nah, karakter yang baik adalah kualitas dari individu yang membuat individu terus dipandang baik secara moral. Karakter positif tersebut dapat dilihat dari perasaan, pemikiran, dan perilaku individu itu sendiri. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kekuatan karakter adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu yang khas dan di dalamnya terdapat karakter baik yang akan dimunculkan pada situasi tertentu oleh individu itu sendiri. Setelah kita mendengarkan penjelasan pengertian tentang kekuatan karakter, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai klasifikasi kekuatan karakter. Jadi, kekuatan karakter ini mempunyai banyak jenis. Seligman pada tahun 2002 itu memperkenalkan istilah kekuatan khas atau bahasa Inggrisnya signature strength. Jadi kekuatan khas ini merupakan karakteristik khas seseorang individu yang dimana kekuatan khas ini disadari dan juga sering ditampilkan di kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Seligman juga mengatakan bahwasanya terdapat 6 jenis kebajikan yang terdiri dari 24 kekuatan karakter. Jadi Peterson dan Seligman pada tahun 2004 itu menjelaskan secara dalam mengenai 24 karakter tersebut. Jadi yang dijelaskan bahwasanya kebajikan yang pertama yaitu adalah kearifan dan pengetahuan. Di kebajikan pertama ini yaitu berkaitan dengan fungsi kognitif, yaitu bagaimana cara individu memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Jadi di kebajikan ini terdapat 5 karakter, kekuatan karakter. Yaitu yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah keingintahuan, yang ketiga keterbukaan pikiran, yang keempat adalah kecintaan belajar, dan yang kelima adalah perspektif. Itu dari kebijakan yang pertama. Nah, kebijakan yang kedua adalah keteguhan hati. Nah, kebijakan kedua ini merupakan kebajikan yang melibatkan dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di kebajikan yang kedua ini terdiri dari 4 kekuatan karakter. Yaitu yang pertama adalah keberanian. Terus yang kedua adalah ketekunan. Yang ketiga adalah integritas dan yang keempat adalah vitalitas. Jadi itu tadi dari kebajikan yang pertama. Yang kedua. Terus yang ketiga, kebajikan yang ketiga adalah perikemanusiaan dan cinta kasih. Jadi di kebajikan yang ketiga ini yaitu melibatkan hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, yang mencakup kepedulian dan memperhatikan. Jadi di kebajikan yang ketiga ini meliputi 3 kekuatan karakter. Yang pertama adalah cinta. Terus yang kedua adalah kebaikan hati. Dan yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Itu dari 3 kebajikan tadi itu. Selanjutnya kebajikan yang keempat adalah keadilan. Di kebajikan keempat ini berkaitan dengan interaksi antara beberapa individu yang ada dalam kelompok dengan kelompok itu sendiri. Keadilan ini melandasi kehidupan yang sehat dalam suatu masyarakat. Jadi di kebajikan yang keempat ini terdapat 3 kekuatan karakter, yaitu yang pertama keanggotaan dalam kelompok, yang kedua adalah keadilan dan persamaan,
Dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Terus kebajikan yang kelima. Kebajikan yang kelima adalah kesederhanaan. Nah, jadi di kebajikan yang kelima ini mengarahkan individu untuk berpikir sebelum bertindak. Nah, jadi berpikir sebelum bertindak untuk menghindari akibat buruk yang akan terjadi. Nah, jadi di kebijakan yang kelima ini terdapat 4 kekuatan karakter. Itu yang pertama adalah memaafkan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah regulasi diri. Nah, itu dari kebijakan yang kelima. Terus kebijakan yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah transendensi. Nah, jadi kebijakan yang terakhir ini, yang keenam, berkaitan dengan hubungan antara individu dan alam semesta, serta bagaimana individu memberi makna pada kehidupan. Nah, jadi di kebijakan kelima ini ada beberapa kekuatan karakter. Ada 5. Yaitu yang pertama, apresiasi terhadap keindahan dan kesempurnaan. Terus yang kedua adalah bersyukur. Yang ketiga adalah harapan. Yang keempat adalah humor. Dan yang kelima adalah spiritualitas. Nah, jadi itulah tadi beberapa penjelasan mengenai kekuatan, jenis-jenis kekuatan karakter dan kebajikannya. Jadi kita sudah bisa pahami tentang apa itu kekuatan karakter dan beberapa klasifikasinya, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai kekuatan karakter dan kebahagiaan. Oke, di sisi ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan karakter dan kebahagiaan. Berdasarkan Seligman, pada tahun 2002, kebahagiaan dapat dihasilkan dengan melatih kekuatan karakter yang sesuai dengan individu tersebut. Singkatnya, psikologi positif mengungkapkan bahwa individu dapat memperoleh kebahagiaan itu sendiri dengan meningkatkan emosi positif, dengan melakukan kegiatan positif yang mengarahkan kekuatan-kekuatan diri sendiri dalam area utama kehidupan. Dengan demikian, kekuatan individu dalam hidup untuk mencari jalan kebahagiaan bisa tercapai. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni tentang hubungan antara kekuatan karakter dan resiliensi pada mahasiswa khususnya seperti kita. Kan di awal tadi telah dijelaskan tentang kekuatan karakter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang resiliensi, di mana menurut Kanner and Davidson pada tahun 2003, resiliensi ini merupakan personal qualities that enable one to live in a way so adversity is ready. Jadi bahasa mudanya, resiliensi ini merupakan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk bisa bertahan atau beradaptasi di tengah situasi sulit. Nah, kita kan sebagai mahasiswa kan khususnya nggak cuma belajar, tentunya juga mengikuti organisasi, kegiatan-kegiatan lain, bahkan ada yang bekerja yang memungkinkan kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan kekuatan karakter inilah yang bisa membantu kita. Dan kira-kira ada nggak sih hubungan antara kekuatan karakter dan resiliensi? Dan ternyata berdasarkan jurnal penelitian yang diteliti oleh Fakultas Psikologi Universitas Yasri, ternyata ada hubungan antara keduanya, di mana keduanya pun saling berhubungan positif. Dan ternyata ditemukan juga bahwa ada 7 kekuatan karakter yang sangat berhubungan kuat dengan resiliensi ini. Dan yang pertama yaitu ternyata ada resisten, di mana resisten ini merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang ada, yakni walaupun dalam keadaan sulit, tetap bisa menyelesaikannya dengan keadaan yang senang. Lalu kekuatan karakter yang kedua yaitu adalah social intelligency, di mana bisa memahami perasaan orang lain dan juga perasaan diri sendiri, sehingga kita bisa menempatkan diri walaupun dalam keadaan sosial yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya yaitu ada citizenship, di mana merupakan kemampuan untuk mendorong kelompok untuk tetap bergerak maju dan untuk mencapai tujuan tertentu, dan juga untuk menjaga hubungan baik atau kemampuan untuk menjaga hubungan baik sama anggota. Lalu yang selanjutnya yaitu yang terpenting, spirituality, di mana spirituality ini merupakan kepercayaan atau kemampuan kita untuk memaknai hidup kita sehingga kita bisa hidup dengan damai. Lalu ada leadership, yaitu kemampuan untuk mengkoordinir dan memantau sehingga berjalan dengan baik. Dan juga ada bravery, yaitu berani dalam menghadapi berbagai situasi. Dan juga yang terpenting yaitu open-minded, karena sebagai mahasiswa kita nggak bisa ya menerima informasi itu secara mentah-mentah tanpa kita kelola dulu informasi kebenarannya. Maka dari itu kita harus open-minded agar tidak terkena korban hoax.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lalu juga semangat untuk mahasiswa dan terima kasih. Pembahasan yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan karakter adalah kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu yang khas dan di dalamnya terdapat karakter baik yang akan dimunculkan pada situasi tertentu oleh individu itu sendiri. Selain itu, kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh karakter. Kepribadian dan karakter sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek seperti aspek pribadi, karir, sosial, maupun belajar. Jadi, apapun tujuan seseorang untuk berhasil sangat dipengaruhi oleh karakter. Kemudian dalam hal ini, kekuatan karakter bukannya tidak menyadari dengan kepribadian maupun karakter negatif. Tetapi kekuatan karakter lebih memperhatikan, fokus, dan mengembangkan karakter-karakter positif yang ada.